Pesta mewah di atas kapal pesiar di tengah laut Bali. Di lepas pantai Pulau Dewata, tawa, sampanye, dan kilatan lampu kamera sedang mengabadikan kehidupan sempurna seorang miliarder muda dan istri mudanya yang cantik. Namun, kesempurnaan itu hancur dalam sekejap mata, ketika sang istri muda mendorong istri pertama yang sedang hamil hingga jatuh ke laut di hadapan semua orang. Suara deburan air yang memecah kesunyian membuat musik terhenti, dan lautan menjadi saksi sebuah kejahatan yang akan mengguncang seluruh lapisan masyarakat. Yang terjadi selanjutnya adalah kisah tentang pengkhianatan, perjuangan untuk bertahan hidup, dan keadilan yang lebih dingin daripada air yang mencoba menelannya. Anda tidak akan percaya kesimpulannya sampai kita menyelami lebih dalam kisah ini. Beritahu kami jam berapa Anda menonton video ini dan dari mana Anda menonton. Tinggalkan komentar Anda di bawah, kami senang membacanya. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala Laut Bali, melukis langit dengan warna merah muda dan oranye. Kapal pesiar pribadi, Sang Surya, berlayar dengan lembut di atas perairan yang tenang, meninggalkan jejak riak kecil berkilauan di belakangnya. Tawa riang bergema di seluruh dek, berpadu dengan denting lembut gelas sampanye dan alunan musik merdu dari pengeras suara tersembunyi. Para tamu dalam balutan busana desainer dan gaun malam yang gemerlap bersulang untuk tuan rumah malam itu. Seharusnya ini menjadi malam perayaan, sebuah malam untuk menghormati Aditya Suryo, salah satu miliarder properti termuda di Indonesia, yang dikenal karena mengubah resor-resor yang nyaris bangkrut menjadi kerajaan kemewahan. Kilatan lampu blitz menyala saat Aditya menyapa para tamunya, satu tangan memegang segelas sampanye, sementara tangan lainnya merangkul pinggang Bella. Gaun sutra merah menyala yang dikenakan Bella memantulkan setiap sudut cahaya senja. Senyumnya terlatih dengan baik sempurna dan setajam kristal yang diasah. Beberapa langkah darinya, Kirana mengamati dalam diam, tangannya diletakkan di atas perutnya yang menonjol karena usia kehamilan 8 bulan. Kain lembut gaun hamil putihnya menari-nari di tiup angin laut. Dia selalu mencintai laut suara ombak, cakrawala yang tak berujung. Tetapi malam ini, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi jurang yang gelap dan tak berdasar. Para tamu mulai berbisik ketika ia berjalan mendekat. Beberapa tersenyum sopan, yang lain membuang muka, merasakan ketegangan di udara. Suara Kirana sedikit bergetar saat ia memaksakan senyum. "Selamat ulang tahun, Aditya." Suaminya berbalik, terkejut melihatnya di sana. Untuk sesaat, citra pria yang pernah ia cintai muncul di matanya sebelum lenyap. Ia melirik Bella, yang kini tersenyum angkuh. "Kamu seharusnya tidak banyak berjalan, Kirana. Dokter bilang kamu harus istirahat." "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. "Aku hanya ingin berada di sini bersamamu." Bella tertawa kecil, suara tawa yang terdengar polos tetapi mengandung racun, manis sekali. Tapi sejujurnya, Aditya, Kirana terlihat sedikit pucat, mungkin dia harus duduk sebelum pingsan. Nada suaranya memancing tawa gugup dari beberapa tamu. Pipi Kirana memerah. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari yang ingin ia akui. Ia hendak berbalik, tetapi Aditya meletakkan tangannya di bahu Bella. "Bella benar. Sebaiknya kau istirahat. Jangan membuat keributan. Jangan membuat keributan." Kalimat itu bergema di kepalanya. Ia telah mendengarnya berkali-kali di rapat dewan, di pesta, dalam pertengkaran di balik pintu tertutup. Artinya selalu sama, diamlah, jaga citra, berpura-puralah semuanya baik-baik saja. Tetapi sesuatu dalam diri Kirana telah berubah malam ini. Mungkin cara Bella menyentuh suaminya, atau cara Aditya yang tampak tidak peduli dengan tatapan orang lain. Mungkin karena bayi yang menendang di bawah tulang rusuknya, mengingatkannya bahwa ia bukan lagi sekadar istri yang terhina, tetapi seorang ibu yang harus melindungi dirinya dan anaknya. Kapal pesiar sedikit bergoyang saat menabrak ombak. Seseorang tertawa karena sebuah lelucon di dekatnya. Aroma parfum bercampur dengan aroma garam dan sampanye. Kirana menoleh ke suaminya, matanya berkilau. "Aditya, bisakah kita bicara secara pribadi?" Bella melangkah di antara mereka. "Oh, Kirana, biarkan dia menikmati malamnya. Mengapa merusak suasana dengan air matamu?" "Aku tidak sedang berbicara denganmu," balas Kirana, suaranya goyah tetapi tegas. Para tamu terdiam. Bahkan musik seolah memudar, seolah lautan itu sendiri menahan napas. Bella memiringkan kepalanya dan tersenyum,
Bibir merahnya melengkung menjadi seringai kejam. Tahu tidak, tadinya aku kasihan padamu. Tapi sekarang, aku pikir kau menyedihkan. Kirana menatapnya, tak bisa berkata-kata. Dunia terasa menyempit, suara di sekitarnya memudar hingga hanya detak jantungnya yang berdebar kencang yang terdengar. Bella melangkah lebih dekat, aroma parfumnya yang tajam dan manis terasa memuakkan. Aditya milikku sekarang. Kau hanyalah masa lalu yang lupa ia tutup. Kata-kata itu menusuk Kirana seperti pecahan kaca. Napasnya tercekat, keseimbangannya goyah. Kau tidak tahu apa-apa tentang cinta, bisiknya. Bella membungkuk dan menjawab pelan, aku tahu seperti apa kemenangan itu. Dan kemudian, itu terjadi dalam sekejap, cepat dan mengejutkan. Bella meletakkan kedua tangannya di bahu Kirana, dan mendorong dengan sekuat tenaga. Kerumunan tersentak. Seseorang menjerit. Wanita hamil itu kehilangan keseimbangan. Terhuyung mundur. Hak sepatunya tergelincir di dek yang basah. Tangannya menggapai-gapai udara dengan putus asa. Sesaat kemudian, tubuhnya menghantam permukaan air yang dingin. Suara deburan air yang keras memecah keheningan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Semuanya membeku. Riak menyebar ke lautan gelap. Warna merah dari gaun Bella terpantul di ombak, dan Aditya tetap berdiri diam di dekat pagar kapal. Lalu, kekacauan pun terjadi. Para tamu berlari ke tepi kapal, berteriak minta tolong. Seorang pelayan melemparkan pelampung. Seseorang memanggil awak kapal. Aditya masih tidak bergerak, matanya beralih antara istrinya yang berjuang di dalam air dan wanita di sisinya, yang tampak anehnya tenang. Bella menyingkirkan sehelai rambut dari wajahnya dan bergumam, seharusnya dia mendengarkan dari awal. Di bawah, Kirana berjuang melawan gaunnya yang berat. Satu tangan memegangi perutnya saat air asin menyengat matanya. Ia bisa mendengar teriakan, tetapi suara itu terdengar jauh, diredam oleh suara ombak. Satu-satunya pikiran yang menembus rasa takutnya adalah, sayangku, tolong bertahan. Sambil mencoba mengapung, ia mendongak melalui selubung air dan melihat siluet Aditya yang menantang matahari terbenam. Ia masih berdiri di sana, tak bergerak. Dan kemudian, di suatu tempat di belakang kerumunan, sebuah lampu merah kecil berkedip. Seseorang sedang merekam. Kebenaran akan diabadikan selamanya. Malam yang dimulai dengan sampahnya akan berakhir dengan kengerian, dan lautan adalah saksinya. Jeritan masih bergema di dek kapal lama setelah Kirana jatuh ke dalam air. Selama beberapa detik yang terasa tak berujung, tidak ada yang bergerak. Suara ombak yang memecah di udara yang berat seakan menelan musik yang berhenti tiba-tiba. Lampu pesta menyoroti wajah-wajah yang tak lagi tersenyum. Setiap tamu di kapal pesiar itu seolah membeku di antara ketidakpercayaan dan kengerian. Siapapun, tolong dia! Teriak seorang wanita dengan suara gemetar. Seorang pria melemparkan pelampung lain ke dalam air yang gelap. Lingkaran oranye itu memantul tak berguna di atas ombak sebelum menjauh. Gaun putih Kirana melayang di bawah permukaan seperti hantu, melilit kakinya. Ia berjuang untuk menjaga kepalanya tetap di atas air, terengah-engah dan tersedak air asin. Tangannya menggapai tali yang melayang hanya beberapa sentimeter darinya. Di dek, Bella menutup mulutnya dengan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Ya Tuhan, bisiknya, cukup keras untuk didengar semua orang. Dia terpeleset. Aku mencoba menangkapnya. Tapi dia tergelincir. Suaranya lembut dan bergetar, tetapi matanya mengungkapkan kebenaran yang berbeda. Di bawah lampu yang berkelip, ada jejak kepuasan, kemenangan dalam diam. Aditya berdiri di sampingnya, kaku dan pucat. Ia tidak bergerak untuk membantu. Gelas sampahnya di tangannya sedikit bergetar. Di sekelilingnya, kerumunan menatapnya dengan bingung, menunggu dia melakukan sesuatu, menunggu sang suami bertindak. Tapi dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus mengangkatnya dari sana, sekarang. Teriak kapten dari anjungan. Awak kapal berlari ke sisi kapal, melemparkan tali dan menurunkan tangga penyelamat kecil. Salah satu petugas keamanan berseragam melompat ke dalam air. Permukaan pecah dengan keras saat ia berenang menuju Kirana yang mulai kehilangan kesadaran. Saat ia mencapainya, Kirana nyaris tidak sadar. Bibirnya membiru, rambutnya yang basah menempel di wajahnya. Petugas itu melingkarkan lengannya di sekelilingnya,
dan menariknya mendekat. "Nyonya, bertahanlah. Saya memegang Anda," katanya dengan tegas. Suara Kirana hanya bisikan. "Bayiku? Tolong." Petugas itu memeluknya lebih erat dan berenang sekuat tenaga menuju tangga. Para tamu mencondongkan tubuh ke pagar, mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi. Kilatan lampu blitz menyala. Setiap detik terasa seperti selamanya. Akhirnya, ketika mereka berhasil mengangkatnya, tepuk tangan terdengar. Tapi itu bukan tepuk tangan kegembiraan. Itu adalah tepuk tangan gugup dari orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Kirana ambruk di dek, batuk hebat saat air keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia segera mengangkat tangan untuk memegangi perutnya. "Bayiku," desahnya. "Aku butuh dokter." Seorang wanita dari antara para tamu berlutut di sampingnya, menyelimutinya dengan syalnya. "Tidak apa-apa, Nyonya. Anda aman sekarang." Udara dipenuhi aroma garam, parfum, dan ketakutan. Bella melangkah mundur, bersandar pada Aditya. "Itu kecelakaan?" ulangnya dengan suara lebih keras. Semua orang melihatnya. Dia hanya terpeleset, tapi tidak ada yang menjawab. Suara kapten terdengar melalui pengeras suara. "Kita kembali ke pelabuhan. Harap semua tamu tetap tenang." Mata Kirana sedikit terbuka, pandangannya kabur. Ia mendengar bisikan di sekelilingnya, potongan-potongan kalimat yang menusuknya. "Dia hamil, kan?" Wanita itu mendorongnya. "Kurasa aku melihat tangannya. Ada yang merekamnya." Jantungnya berdebar kencang. Ada yang merekamnya. Di tengah kebingungan, ia menoleh dan melihat lampu merah berkedip itu lagi. Seorang tamu di ujung dek sedang memegang ponsel, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia dengan cepat menurunkan ponselnya saat tatapan Aditya bertemu dengannya. Suara Aditya rendah, tenang tetapi penuh ancaman. "Hapus itu." Pria itu ragu-ragu. "Pak, ini bukti." Aditya melangkah lebih dekat, ekspresinya gelap. "Ku bilang, hapus." Tetapi sebelum ia bisa mendekat, kapten datang menghalangi. "Tuan Aditya, tolong kendalikan situasi sampai kita tiba di pelabuhan." Aditya berbalik, mengatupkan rahangnya dan menggumamkan sesuatu. Bella berpura-pura menyeka air mata. "Dia akan baik-baik saja, selalu suka membuat drama." Kata-katanya menghantam Kirana, seperti dorongan lainnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tidak merespons. Dunia berputar sekali lagi. Beberapa tangan terulur untuk menopangnya. "Tolong," bisiknya. "Aku harus ke rumah sakit." Seorang awak kapal mengangguk. "Sudah dekat, Nyonya." Beberapa menit lagi, para tamu berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Berbisik, sepatu mahal mereka bergesekan dengan dek yang basah. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada yang menari. Semua kemewahan malam itu telah lenyap, digantikan oleh keheningan yang lebih berat dari udara laut. Dalam keheningan itu, suara sepatu hak tinggi Bella terdengar tajam saat ia berjalan ke bar. "Seseorang? Tolong tuangkan aku minuman," gumamnya. "Aku perlu menenangkan diri." Bartender itu ragu-ragu, tidak yakin apakah harus melayaninya. Aditya mendekati konter dan berbicara dengan suara pelan, matanya melirik ke arah Kirana. "Kita akan urus ini." Tidak ada yang melihat apa-apa. Bella memberinya senyum kecil penuh percaya diri. "Mereka melihat apa yang aku ingin mereka lihat." Ketika kapal pesiar akhirnya merapat, para petugas medis sudah menunggu. Mereka bergegas naik dengan tandu. Kirana hampir tidak sadar, jari-jarinya mencengkeram selimut saat mereka mengangkatnya. Para petugas medis berbicara dengan cepat, memeriksa denyut nadi, pernapasan, dan detak jantung bayi yang belum lahir. "Dia sangat beruntung," kata salah satu dari mereka. 1 menit lagi, mungkin akan lebih buruk. Bella berhenti di dekat jalan keluar, mengamati saat mereka membawa Kirana pergi. Untuk sesaat, ia tampak gugup. Kemudian, ia melihat kilatan lampu blitz dari kerumunan wartawan yang berkumpul di pintu masuk pelabuhan. Ekspresinya segera berubah. Ia menegakkan tubuh, merapikan rambutnya, dan berbisik kepada Aditya, "Tersenyumlah ke kamera, sayang. Kau tidak mau ada skandal, kan?" Aditya mengangguk lemah, meskipun matanya menunjukkan kepanikan. Ia tahu betul apa yang bisa dilakukan media di Indonesia terhadap reputasi seseorang. Saat Kirana menghilang ke dalam ambulans,
Kilatan kamera menangkap wajah Bella. Foto itu membeku dalam waktu. Wanita berbaju merah di samping kekasihnya yang diam, tanpa penyesalan, tetapi penuh kemenangan. Dan di atas kekacauan itu, terdengar dengungan pelan sebuah drone. Lampu merahnya berkedip tanpa henti, merekam setiap detik bencana malam itu. Di dalam ambulans, Kirana membuka matanya lagi. Seorang petugas medis tersenyum menenangkan. Anda aman sekarang, Nyonya. Anda dan bayi Anda akan baik-baik saja. Tetapi Kirana tahu itu tidak benar. Keamanan hanyalah ilusi, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia menoleh ke jendela kecil di belakang ambulans. Melalui jendela itu, ia melihat kapal pesiar yang masih terang benderang di bawah langit malam, lampunya terpantul di air hitam pekat. Di suatu tempat di dek itu ada dua orang yang hampir menghancurkan hidupnya. Bibirnya terbuka, suaranya lemah tetapi tegas. Ini belum berakhir. Sirene meraung ke kejauhan, membawanya ke babak berikutnya dari perjuangannya. Keesokan paginya, Bali terbangun dengan berita utama yang lebih panas dari mataharinya. Setiap media memberitakan hal yang sama. Istri miliarder didorong dari kapal pesiar di tengah pesta ulang tahun. Gambar yang goyah tetapi jelas menunjukkan gaun merah, gaun putih, dan suara deburan air yang membungkam pesta. Dalam beberapa jam, video itu menjadi viral. Di Menara Suryo, ponsel Aditya bergetar tanpa henti. Pesan dari pengacara, investor, dan teman-teman memenuhi layarnya. Ia mengabaikan sebagian besar. Ia duduk di kantornya yang berdinding kaca, memandang cakrawala kota. Bayangannya tampak lebih tua, marah, dan terpojok. Bella masuk tanpa mengetuk. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan kacamata hitam besar yang menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Wartawan membantaiku, katanya, meletakkan tablet di atas meja. Mereka menyebutku iblis. Kau harus melakukan sesuatu, Aditya. Aditya memijat pelipisnya. Aku sedang menanganinya. Menanganinya bagaimana? Dengan diam? Suaranya melengking dan menuntut. Kau tahu apa yang terjadi saat kau diam. Mereka akan berpikir aku benar-benar bersalah. Rahang Aditya mengeras. Kau tidak bersalah. Dia terpeleset. Semua orang melihatnya. Tidak semua orang, bisik Bella. Ada yang mengunggah video lain, dari sudut drone. Kelihatannya sangat buruk. Ia menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, kita akan membuatnya terlihat bagus. Sementara itu, di seberang kota, Kirana berbaring di ranjang rumah sakit, di tengah bunyi bip mesin medis yang konstan. Dokter mengatakan bayinya aman, tubuhnya akan pulih. Tetapi hatinya terasa seperti kaca yang pecah menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menatap langit-langit saat pikirannya memutar ulang kejadian itu dorongan, deburan air, dan wajah Aditya, yang diam dan jauh, seolah sedang menonton orang asing tenggelam. Seorang perawat masuk dengan sebuah map. Nyonya Kirana, polisi ingin menanyai Anda. Kirana mengangguk lemah. Dua petugas masuk, mereka berbicara dengan nada ramah, sopan, tetapi hati-hati. Nyonya, bisakah Anda mengingat apa yang terjadi di kapal pesiar? Iya, kata Kirana pelan. Bella mendorongku. Itu bukan kecelakaan. Dia bilang aku seharusnya tidak berada di sana. Salah satu petugas bertukar pandang dengan rekannya. Kami sudah tahu tentang video itu, Bu. Saat ini sedang dalam penyelidikan. Kami akan membutuhkan pernyataan tertulis dari Anda. Ketika mereka pergi, Kirana memalingkan wajahnya ke jendela. Di luar, pohon-pohon kelapa bergoyang di bawah langit biru cerah. Di suatu tempat, pria yang pernah ia cintai sedang bersiap untuk membela wanita yang mencoba membunuhnya. Sore itu, prediksinya menjadi kenyataan. Aditya berdiri di depan puluhan mikrofon dalam konferensi pers dadakan di lobi perusahaannya. Kilatan lampu blitz menyala saat wartawan meneriakkan pertanyaan. Ia mengangkat tangan meminta ketenangan. Saya tahu ada banyak spekulasi, mulainya, suaranya halus tetapi tegang. Apa yang terjadi di kapal pesiar adalah kecelakaan yang tragis. Istri saya terpeleset. Nona Bella mencoba membantunya. Seorang wartawan berteriak, tapi di video. Aditya memotong, video menunjukkan kebingungan. Orang melihat apa yang ingin mereka lihat. Istri saya berada di bawah tekanan besar akhir-akhir ini, dan terkadang emosinya tidak terkendali. Itu adalah pengalihan,
Menyalahkan korban yang disamarkan sebagai kepedulian, Bella berdiri di sampingnya, sedikit menundukkan kepala agar terlihat rapuh. Riasannya lembut, ekspresinya dipersiapkan dengan baik. Seorang wartawan bertanya, "Tuan Aditya, apakah Anda mengatakan bahwa pernyataan istri Anda tidak benar?" Nada suara Aditya mengeras. "Saya mengatakan bahwa dia membutuhkan istirahat. Yang penting adalah dia dan bayinya selamat. Sisanya akan kami selesaikan secara pribadi." Kamera terus menyala. Di balik kilatan lampu, beberapa wartawan bertukar pandang skeptis. Cerita ini tidak masuk akal. Di seberang kota, Kirana menonton konferensi pers dari ranjang rumah sakitnya, gambar dari layar televisi terpantul di matanya. Ia mendengarkan setiap kata, hatinya mencelos dengan setiap kebohongan, tertekan. Emosional. Dia sedang menulis ulang kebenaran sebelum dunia sempat memutuskan apa yang harus dipercaya. Seorang perawat memperhatikan air mata mengalir di pipinya. Anda harus mematikannya, tidak sepadan dengan rasa sakitnya. Tapi Kirana tidak mengalihkan pandangannya. "Sepadan untuk diingat," bisiknya. Sementara itu, di Menara Suryo, Bella menghela napas lega saat kamera dimatikan. "Kau melakukannya dengan sempurna," katanya, melingkarkan lengannya di leher Aditya. "Sekarang mereka akan berhenti menyalahkanku." Aditya tidak membalas pelukannya. "Kita harus berhati-hati. Jika dia mengajukan tuntutan, ini bisa menghancurkan segalanya." Bella tersenyum kecil. "Kau akan memastikan dia tidak melakukannya. Kau selalu bisa." Ia menatapnya, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya hari itu. "Kau mendorongnya, kan?" Bella terdiam. "Apa yang kau bicarakan? Kau melakukannya, kan?" Suaranya datar. "Aku melihat tanganmu." Bibirnya melengkung menjadi senyuman. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu, kau akan kehilangan segalanya. Investor, dewan direksi, reputasimu." Aditya berbalik ke bayangannya di jendela lagi. "Kau pikir kau sudah menguasaiku?" "Aku tahu begitu," kata Bella lembut. "Dan kau menyukainya." Ia mencium pipinya sebelum berjalan keluar dari kantor. Suara sepatu hak tingginya bergema di koridor marmer. Malam itu, Aditya sendirian di kantornya. Lampu kota berkelip di bawah, tetapi tidak memberikan penghiburan. Ia menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri dan mulai menggulir media sosial. Setiap postingan, setiap komentar, setiap potongan video itu namanya terjerat dalam skandal. Kenapa dia tidak menolongnya? Wanita berbaju merah itu jelas mendorongnya. Ia membanting ponselnya ke meja dengan frustrasi. Ia telah membangun sebuah kerajaan berdasarkan kendali, tetapi sekarang kendali itu terlepas dari jari-jarinya seperti pasir. Di rumah sakit, Kirana menerima buket lili putih. Tidak ada pesan, hanya namanya yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Ia tahu itu darinya. Permintaan maaf dalam diam yang tidak berarti apa-apa. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. "Hati-hati, ini lebih besar dari yang kau kira." Ia mengerutkan kening. "Siapa kau?" ketiknya. Tidak ada balasan. Hanya 3 titik yang berkedip lalu menghilang sebelum ia sempat membaca lebih lanjut. Di luar kamarnya, koridor sunyi. Dengungan mesin medis memenuhi udara. Ia meletakkan tangannya di perut dan merasakan bayinya bergerak. "Kita tidak sendirian, sayang," bisiknya. "Ada yang mengawasi kita." Di seberang kota, Bella dan Aditya sedang makan malam di restoran atap pribadi. Dari kejauhan, mereka kembali terlihat seperti pasangan yang tak tersentuh, tersenyum pada fotografer yang menunggu di bawah. Tetapi ilusi itu retak. Dunia telah melihat terlalu banyak, dan kebenaran mulai muncul. Di bawah cahaya gemerlap kota, Bella mengangkat gelasnya. Untuk awal yang baru. Aditya mendentingkan gelasnya, memaksakan senyum untuk mengendalikan kerusakan. Tidak ada yang memperhatikan seorang pria berjas gelap yang duduk 2 meja jauhnya, diam-diam mengambil foto. Dia bukan wartawan. Dia adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, dan berencana membuat mereka membayarnya. Malam berikutnya, Bali kembali bersinar, seolah-olah kota itu telah melupakan segalanya. Kekayaan memiliki ingatan yang pendek, begitu pula lingkaran sosial yang memeliharanya.
Nama Suryo masih menarik perhatian, bahkan dengan skandal yang melekat padanya. Para wartawan berkemah di luar gedung, menunggu kemunculan kembali pasangan yang sedang menjadi buah bibir. Di dalam ballroom Hotel Ocean View, sebuah acara amal lain sedang berlangsung meriah. Lampu gantung kristal berkilauan di atas lautan gaun malam dan tuxedo. Tawa kembali terdengar di udara, meskipun sekarang lebih pelan dan penuh rasa ingin tahu. Orang-orang berbisik saat mereka melirik seorang wanita jangkung dengan gaun satin merah yang baru saja masuk. Bella. Semua mata tertuju padanya. Ia menyerap perhatian itu seperti sinar matahari. Skandal itu telah membuatnya terkenal, dan ia tahu bagaimana memanfaatkannya. Rambutnya ditata dalam gelombang yang sempurna, riasannya tanpa celah. Di pergelangan tangannya, sebuah gelang berlian baru berkilau hadiah dari Aditya, yang ia pamerkan seperti piala. Seorang wartawan mencoba mendekat, tetapi ia menolaknya dengan senyum anggun yang menunjukkan kejengkelan. Malam ini tidak ada wawancara. Saya di sini untuk amal. Suaranya penuh dengan kemanisan palsu, tetapi matanya kosong. Ia bergerak melewati kerumunan dengan pesona yang diperhitungkan, berjabat tangan, tertawa pelan, berpura-pura tidak memperhatikan tatapan yang tertuju padanya. Bagi siapapun yang melihat, ia tampak tak tersentuh. Aditya tiba beberapa menit kemudian, dengan setelan hitam pesanan seperti biasa, wajahnya tenang tetapi lelah. Ia telah menghabiskan hari itu mencoba menenangkan investor, meyakinkan mereka bahwa perusahaan akan pulih. Malam ini adalah pengendalian kerusakan yang disamarkan sebagai keanggunan. Ketika ia melihat Bella di seberang ruangan, ia memaksakan senyum dan berjalan menghampirinya. "Kau terlambat," katanya. Menyesap anggur. "Aku ada rapat dengan pengacara," jawabnya pelan. "Mereka ingin kau berhenti bicara dengan media." Dia tertawa. "Persetan dengan mereka. Aku akan bicara kapanpun aku mau." Ekspresi Aditya mengeras. "Ini bukan permainan, Bella." Ia merapikan dasinya dan berbisik di telinganya. "Semuanya adalah permainan. Sayang. Kaulah yang mengajariku." Sebelum ia bisa menjawab, gumaman menyebar di seluruh ruangan. Orang-orang menoleh ke pintu masuk. Kirana telah tiba. Ia mengenakan gaun biru pucat yang pas dengan perutnya, sederhana dan anggun. Dokter menyarankannya untuk istirahat, tetapi ia menolak untuk bersembunyi. Ia ingin berdiri tegak, menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih bisa berdiri. Kerumunan sedikit terbelah saat ia masuk bersama seorang teman. Kehadirannya memicu bisikan. Orang-orang menyebut namanya dengan nada pelan dan tidak yakin. Beberapa menunjukkan simpati, yang lain membuang muka dengan canggung, terbebani oleh rasa bersalah. Senyum Bella membeku sesaat sebelum menajam. "Wow," katanya pelan. "Lihat siapa yang memutuskan untuk keluar dari air." Aditya bergerak dengan canggung. "Kau tahu dia mungkin akan datang. Yayasan ini juga miliknya?" Bella memiringkan kepalanya. "Kalau begitu, kurasa aku harus membuatnya merasa diterima." Ia berjalan lurus ke arah Kirana dengan keyakinan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Suara hak sepatunya yang mengetuk lantai marmer seperti sirene. Kamera mengikutinya, merasakan momen drama lainnya. Ketika ia berhenti di depan Kirana, ia memasang senyum palsu. "Kau terlihat lebih baik dari yang kuduga. Aku khawatir jatuh itu akan meninggalkan bekas." Mata Kirana menyipit. "Kau tidak pernah peduli pada apapun selain bayanganmu sendiri." Terdengar desahan dari sekelompok tamu. Ekspresi Bella tidak berubah. Ia sedikit membungkuk dan merendahkan suaranya. "Kau harus hati-hati dengan ucapanmu di depan umum. Orang mungkin berpikir kau cemburu." "Cemburu?" Kirana mengulangi. "Cemburu pada apa?" Seorang wanita yang mengira kekejaman adalah kepercayaan diri. Untuk sesaat, topeng itu retak. Senyum Bella goyah, matanya menjadi gelap. Kemudian ia menegakkan tubuh dan tertawa pelan, cukup keras untuk didengar semua orang. "Oh, Kirana, kau selalu dramatis. Katakan padaku, apa kau di sini untuk meminta maaf? Atas apa yang telah kau lakukan pada kami? Kau hampir menghancurkan reputasi Aditya." Kirana melangkah mundur dengan tak percaya. "Kau luar biasa. Kau mendorongku dari kapal, dan sekarang kau bertingkah seperti korban?" Bella melambaikan tangannya dengan meremehkan. "Tolonglah. Itu kecelakaan. Kau salah langkah,
Semua orang melihat betapa canggungnya dirimu. Kata-kata itu bergema dengan kejam, dan banyak tamu membuang muka, tidak mampu menatap mata Kirana. Akhirnya, Aditya melangkah maju, suaranya rendah tetapi tegas. Bella, cukup, tapi Bella belum selesai. Ia menoleh ke kamera yang mulai merekam lagi. Menyedihkan, sungguh. Dia sangat rapuh. Dokter sudah memperingatkannya tentang tingkat stresnya. Mungkin lain kali dia harus tinggal di rumah. Wartawan mencatat, beberapa merekam setiap kata. Kekejaman disamarkan sebagai kepedulian, tetapi pesannya jelas, Bella sedang menulis ulang sejarah, menjadikan Kirana sebagai masalah, bukan korban. Tangan Kirana gemetar, tetapi ia menolak untuk berpaling. Katakan apapun yang kau mau. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Senyum Bella melebar. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Seorang pelayan lewat, dan Bella mengambil segelas sampahnya lagi. Ia mengangkatnya ke arah Kirana dengan sikap mengejek. Untuk bertahan hidup, katanya sambil tersenyum. Meskipun tidak semua orang dilahirkan untuk itu. Kerumunan bergumam dengan canggung. Beberapa tamu mulai berbisik, menyadari situasinya telah lepas kendali. Wajah Aditya pucat. Ia meraih lengan Bella. Ia menyentakkan lengannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau memperburuk keadaan, gumamnya. Ia berbalik menghadapnya, matanya penuh tantangan. Akulah yang menciptakanmu, Aditya. Tanpa aku, kau hanyalah pria kaya lainnya. Sekarang, akulah beritanya. Kamera menangkap setiap kata. Teman Kirana membantunya duduk. Kau seharusnya tidak datang, bisiknya. Wanita itu tidak pantas mendapatkannya. Mata Kirana mengikuti Bella dan Aditya saat mereka berdebat di bawah lampu gantung kristal. Tidak, katanya dengan tenang. Tapi kebenaran pantas mendapatkannya. Di luar ballroom, udara terasa berat dan lembab. Malam bergetar dengan suara lautan yang jauh, teredam oleh cahaya kota. Kirana keluar ke balkon untuk menghirup udara segar. Di dalam, kerumunan masih berdengung seperti serangga di sekitar nyala api. Dari dalam, tawa Bella terdengar melalui pintu kaca, tajam, cerah, dan kosong. Kirana menutup matanya, penghinaan itu menyakitkan, tetapi di bawahnya, sesuatu mulai terbentuk. Bukan kemarahan, bukan ketakutan. Itu adalah tekad. Ia melihat ke dalam ballroom untuk terakhir kalinya. Bella dikelilingi oleh para pengagum lagi, tertawa, berpose untuk foto, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Aditya berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Suara Kirana tenang tetapi mantap. Nikmatilah selagi bisa, Bella, bisiknya. Karena itu tidak akan bertahan lama. Angin malam meniup ujung gaunnya saat ia berbalik untuk pergi. Di kejauhan, sirene meraung di jalanan kota. Dan untuk pertama kalinya sejak ia jatuh, Kirana tersenyum. Bukan karena kebahagiaan, tetapi karena tujuan. Keesokan paginya setelah pesta, matahari Bali bersinar terlalu terang, terlalu keras, menampakkan kehancuran yang ditinggalkan malam itu. Hotel Ocean View telah dibersihkan dengan sempurna, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi video itu ada di mana-mana. Cuplikan kesombongan Bella dan keheningan Aditya memenuhi media sosial. Berita utama menyebutnya konfrontasi paling dingin di Bali. Di penthouse yang menghadap ke laut, Aditya duduk dalam diam. Ponselnya bergetar tanpa henti dengan panggilan dari investor, wartawan, dan tim humasnya. Ia mengabaikan semuanya, malah menatap koran di atas meja. Wajahnya sendiri balas menatapnya dari halaman depan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Gumamnya. Bella muncul di belakangnya, terbungkus jubah sutra, memegang secangkir kopi. Tenanglah. Sayang, katanya. Kau masih kaya, dan aku masih cantik. Orang akan lupa. Aditya memukul meja dengan tangannya. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Mereka tidak akan lupa. Tahukah kau apa yang dilakukan ini pada perusahaan? Dia mencibir. Kau lebih peduli pada perusahaan daripada istrimu yang hampir tenggelam? Selalu seperti ini, ia berbalik menghadapnya, rahangnya mengatup. Kau pikir ini lucu? Kau mempermalukanku di depan setiap investor besar tadi malam. Bella bersandar di dinding kaca, memandang ke air. Tidak, Aditya.
Aku hanya mengingatkan mereka siapa yang memiliki kekuatan untuk mempermalukanmu. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke arahnya. Jika kau melakukan hal seperti itu lagi, aku akan. Ia memotongnya, suaranya dipenuhi kemanisan palsu. Kau akan apa? Meninggalkanku? Kau tidak bisa. Tidak sekarang. Kau membutuhkanku untuk membereskan kekacauan ini. Aditya menghela napas, menyadari bahwa dia benar. Ia tidak lagi bisa mengendalikannya, tidak bisa mengendalikan narasi, bahkan tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Di seberang kota, Kirana sedang duduk di kantor pengacaranya yang tenang. Pengacaranya, Dewi Chandra, seorang wanita berusia 40-an yang tenang dan tegas, meletakkan map tebal di atas meja. Ini dia, katanya. Surat cerai, perintah penahanan, dan tuntutan. Semuanya resmi setelah kau menandatanganinya. Tangan Kirana sedikit gemetar. Dia akan mengejarku, bisiknya. Dewi Chandra mengangguk. Ya, dia akan melakukannya, tapi kita akan bergerak dengan hati-hati. Jangan temui dia sendirian. Jika dia menelepon, rekam. Jika dia mengancam, segera hubungi saya. Kirana melihat dokumen-dokumen itu. Setiap kata adalah luka, setiap tanda tangan adalah bekas luka. Tapi itu juga tindakan kebebasan pertamanya dalam bertahun-tahun. Ia mengambil pena, bayangannya menatap balik dari permukaan meja yang mengkilap. Aku sudah selesai merasa takut, katanya pelan. Aku akan menandatanganinya. Sore itu, hal yang tak terduga terjadi. Aditya muncul di rumah sakit tanpa pemberitahuan. Ia masuk dengan setelan jas dan sepatu yang dipoles, seolah-olah akan menghadiri rapat dewan. Kepercayaan dirinya telah kembali, tetapi terasa hampa dan dibuat-buat. Ketika Kirana melihatnya di pintu, jantungnya mencelos. Ruangan itu terasa lebih kecil. Kau seharusnya tidak di sini, katanya. Aku harus menemuimu, jawabnya, melangkah lebih dekat. Kita perlu bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia mengabaikan kata-katanya. Kau bersikap tidak rasional. Media memutarbalikkan segalanya. Aku mencoba melindungimu. Dia tertawa getir. Melindungiku? Kau hanya berdiri diam saat dia mendorongku ke laut. Matanya menjadi gelap. Jaga ucapanmu. Kau tidak berpikir jernih. Dokter bilang stres tidak baik untuk bayi. Suara Kirana menjadi tajam. Jangan berani-beraninya kau menggunakan bayiku untuk memanipulasiku. Ia menatapnya seperti seseorang yang mencoba mengendalikan badai. Jika kau mengajukan tuntutan, kau akan menyesal. Kau akan kehilangan semua yang pernah kuberikan padamu. Rumah, rekening bank, mobil semuanya. Ia menatap matanya tanpa berkedip. Aku lebih baik tidak punya apa-apa daripada memilikimu. Untuk pertama kalinya, topengnya retak. Kemarahan murni mengubah wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Kau akan berubah pikiran. Kau selalu begitu. Ia berbalik dan berhenti di pintu. Oh, dan satu hal lagi, jika kau berbicara di depan umum lagi, ingat siapa yang mengendalikan narasi. Aku bisa membuatmu terlihat gila. Ketika ia pergi, jantung Kirana berdebar begitu kencang hingga ia pikir akan hancur. Seorang perawat masuk beberapa detik kemudian, terkejut melihat betapa pucatnya dia. Anda baik-baik saja? Ia mengangguk, menarik napas. Aku akan baik-baik saja. Sementara itu, Aditya menelepon pengacaranya. Aku ingin ini ditangani diam-diam. Dia tidak stabil. Gunakan media untuk membuatnya terlihat seperti pencari perhatian. Dalam beberapa jam, blog gosip mulai menyebar. Berita utama baru, istri Suryo mengalami gejolak emosional. Stres kehamilan menyebabkan kebingungan tentang insiden kapal pesiar. Manipulasinya kejam dan diperhitungkan. Dan itu berhasil, orang-orang mulai meragukannya lagi. Malam itu, Bella duduk di sampingnya, melihat berita di ponselnya. Lihat, katanya bangga. Kau mengendalikan media, dan mereka bermain sesuai aturanmu. Aditya tidak menjawab. Ia menuangkan minuman lagi. Bayangannya di jendela tampak seperti orang asing, seorang pria yang memiliki segalanya kecuali kedamaian. Bella membelai pipinya. Sekarang kau hanya perlu membungkamnya. Aku akan urus sisanya. Apa maksudmu? Tanyanya.
Dia tersenyum dan mengeluarkan flash drive kecil dari tasnya. Katakan saja aku punya sedikit kartu truf. Beberapa email, beberapa rahasia. Jika dia mencoba melawan, kita akan mengingatkannya dengan siapa dia berurusan. Ia menatap flash drive di tangannya. Kau menikmati ini? Kan? Tentu saja, bisiknya. Pemenang selalu menikmati melihat orang lain jatuh. Malam itu, Kirana menerima telepon dari nomor pribadi. Ketika ia menjawab, ia hanya mendengar keheningan. Kemudian, suara wanita yang lembut dan akrab terdengar. Halo, Kirana, ini Bella. Kirana membeku. Bagaimana kau mendapatkan nomor ini? Oh, aku punya caraku, kata Bella dengan santai. Aku hanya ingin bilang kau terlihat cantik di pesta itu, sangat berani untuk muncul. Aku hampir menghormatimu. Kenapa kau menelepon? Untuk mengingatkanmu bahwa orang sepertiku tidak pernah kalah, jawab Bella. Jika kau melawan Aditya, aku akan memastikan setiap pintu di kota ini tertutup untukmu. Kau akan menjadi tidak ada. Kirana mencengkeram ponselnya. Kau sudah mencoba membunuhku, Bella. Apa lagi yang bisa kau ambil dariku? Suara Bella menjadi bisikan. Reputasimu, kedamaianmu, masa depanmu. Panggilan itu terputus. Untuk waktu yang lama, Kirana tetap diam, lampu kota bersinar di balik jendela. Rasa takut bergetar di dadanya, tetapi kali ini, itu tidak menguasainya. Ia membuka laci meja di samping tempat tidurnya dan mengeluarkan kartu nama yang ditinggalkan. Inspektur Eko beberapa minggu lalu, pria yang menanyainya setelah insiden di kapal pesiar. Saat itu, ia menolak bantuannya. Tapi sekarang, ia menekan nomor itu. Ketika pria itu menjawab, Kirana berbicara dengan pelan. Inspektur, saya siap menceritakan semuanya. Semuanya dimulai dengan satu postingan di media sosial. Video pendek, berdurasi 20 detik, menunjukkan momen tepat di kapal pesiar itu. Tangan Bella menghantam bahu Kirana, suara deburan air, jeritan para tamu yang teredam. Gaun merah yang bersinar di bawah matahari senja. Dalam 1 jam, video itu ada di mana-mana Twitter, Instagram, TikTok, setiap situs gosip yang hidup dari skandal. Keterangannya singkat, ini bukan kecelakaan. Menjelang tengah hari, video itu telah ditonton jutaan kali. Menjelang sore, itu menjadi berita internasional. Pembawa berita memperdebatkan video itu secara langsung. Tagar membanjiri internet. Keadilan untuk Kirana menjadi tren nasional. Di Menara Suryo, kekacauan menguasai, karyawan berbisik di koridor, telepon berdering tanpa henti. Wartawan mengerumuni gedung, kamera mereka menyala setiap kali pintu kaca terbuka. Di dalam kantornya, Aditya duduk di belakang mejanya, dasinya longgar dan matanya merah. Ponselnya bergetar lagi dan lagi, tetapi ia tidak punya tenaga untuk menjawab. Dewan direksi menuntut pertemuan. Investor mengancam akan menarik diri. Di seberangnya, Bella mondar-mandir seperti hewan yang terpojok. Ketenangannya yang sempurna telah lenyap. Bagaimana bisa bocor? Serunya. Kau bilang video itu sudah dihapus. Aku tidak tahu. Balas Aditya, suaranya terdesak. Aku menyuruh mereka menghapusnya dari setiap situs. Tapi video itu terus muncul, dia berteriak, melemparkan ponselnya ke meja. Lihat ini. Bahkan sponsorku meninggalkanku. Aku mendapat ancaman pembunuhan. Aditya bersandar di kursinya, lelah. Kau yang melakukannya sendiri? Bella membeku. Apa katamu? Kau mendorongnya. Katanya pelan. Kau yang memulai semua kekacauan ini. Dia menyilangkan lengannya. Dan kau hanya menonton. Itu membuatmu lebih buruk dariku. Kata-kata itu melayang di antara mereka, beracun. Sementara itu, di sebuah kedai kopi kecil di seberang kota, Kirana duduk berhadapan dengan Inspektur Eko. Dia adalah pria berusia 30-an, tenang, profesional, dengan tatapan tajam tipe orang yang disegani tanpa perlu meninggikan suaranya. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Video itu berasal dari salah satu kamera keamanan di kapal pesiar. Seseorang membocorkannya secara anonim. Tapi siapapun itu, dia telah membantumu. Kirana menyesap tehnya, tangannya masih sedikit gemetar. Bukan aku. Aku tidak membocorkan apapun.
Inspektur itu mengangguk. Aku percaya padamu. Tapi ini mengubah segalanya. Tekanan publik akan memaksa kejaksaan untuk membuka kembali kasus ini. Ia menghela napas pelan, merasakan beban berat beberapa minggu terakhir mulai terangkat. Menurutmu mereka akan dituntut? Ia mencondongkan tubuh ke depan. Jika kita bisa membuktikan niat, ya. Itu adalah penyerangan? Dan karena kau hamil? Itu menjadi kejahatan serius. Untuk pertama kalinya, Kirana tersenyum kecil. Hati-hati. Kalau begitu, aku siap berjuang. Kembali ke Menara Suryo. Pertarungan telah meningkat di luar kendali. Nama Bella diseret di mana-mana. Sebuah tabloid memuat fotonya dan Kirana satu berbaju merah, yang lain berbaju putih dengan judul, Istri Muda vs Istri Sah. Seorang pembawa berita, dengan kemarahan yang jelas, berkata, video tersebut tampaknya menunjukkan Bella dengan sengaja mendorong seorang wanita hamil dari kapal. Suryo Holdings menolak berkomentar. Kolom komentar dipenuhi kemarahan. Wanita ini harus dipenjara, dia sama bersalahnya karena hanya berdiri di sana. Dia bisa saja mati. Bayinya bisa saja mati. Menjelang malam, para pengunjuk rasa berkumpul di depan kantor pusat Suryo Holdings. Mereka memegang papan bertuliskan, hentikan melindungi pelaku dan keadilan untuk Kirana. Aditya memandang ke bawah dari jendela kantornya. Pucat dan diam, Bella berada di sofa, menggulir pesan di ponselnya. Ia melemparkannya dengan frustrasi. Mereka menghancurkanku, katanya. Lakukan sesuatu, Aditya, atasi ini. Ia tidak menjawab. Di benaknya, ia memutar ulang kehancuran segala sesuatu yang telah ia bangun. Perusahaan, investor, merek, semuanya runtuh. Ketukan di pintu menginterupsi. Asistennya yang gugup dan pucat masuk. Pak, Dewan ingin bertemu dengan Anda di ruang rapat. Segera. Mereka mengadakan pertemuan darurat. Aditya melirik Bella. Ia mencengkeram lengannya. Kau tidak akan membiarkan mereka menyalahkanku, kan? Ia tidak berkata apa-apa. Ruang rapat itu penuh sesak. Wajah-wajah yang dulu tersenyum padanya kini menatapnya dengan dingin. Ketua Dewan berdeham. Aditya, Dewan telah memutuskan untuk menonaktifkanmu dari posisi CEO, berlaku segera, sampai masalah ini selesai. Kau adalah sebuah beban. Mulut Aditya terasa kering. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku memiliki setengah dari perusahaan ini. Ketua itu menghela napas, setengah dari perusahaan yang sedang runtuh. Saham turun 40% hari ini. Klien menarik diri. Kita harus bertindak. Dua petugas keamanan masuk tanpa suara. Pesannya jelas. Kekuasaannya telah berakhir. Di luar, kamera menangkapnya saat ia keluar dari gedung. Mantan miliarder yang percaya diri itu tampak kalah. Dasinya longgar, wajahnya dipenuhi kekalahan. Bella mengikuti di belakangnya, mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan air matanya. Tapi kerumunan melihat mereka berdua. Sorakan dan teriakan memenuhi udara. Penjahat, teriak seorang pengunjuk rasa. Yang lain melemparkan koran yang diremas, mengenai bahu Bella. Ia berbalik, siap membalas, tetapi Aditya mencengkeram pergelangan tangannya. Jangan, katanya dengan kaku. Terus berjalan. Pintu mobil terbanting menutup. Kerumunan terus berteriak saat mobil itu melaju. Di dalam, kemarahan Bella meledak. Mereka menjadikanmu penjahat juga sekarang. Bagaimana rasanya, Aditya, dibenci sepertiku? Ia memandang keluar jendela. Aku pantas mendapatkannya. Dia menatapnya, terkejut dengan kejujurannya. Kau menyedihkan, bisiknya. Pada saat yang sama, Kirana sedang duduk di apartemennya, menonton berita secara langsung. Melihat mereka berdua dikelilingi oleh kamera seharusnya memberinya kepuasan, tetapi itu membuatnya menangis. Bukan karena kasihan, tetapi karena lega. Ponselnya berdering. Itu Inspektur Eko. Aku ingin kau tahu, katanya, kejaksaan baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka akan membuka kasus ini secara resmi. Tidak akan lama lagi. Kirana mengangguk, suaranya lembut tetapi tegas. Terima kasih. Ketika ia menutup telepon, ia duduk menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip di bawah. Kota yang sama yang pernah mengabaikan rasa sakitnya kini meneriakkan kebenarannya.
Tetapi ia tahu pertarungan belum berakhir. Kekuatan Aditya tidak akan mati diam-diam, dan Bella terlalu berbahaya untuk menyerah tanpa perlawanan terakhir. Namun, untuk pertama kalinya, Kirana membiarkan dirinya bernapas. Keadilan bergerak lambat, tetapi pasti. Di luar, guntur bergemuruh di atas teluk. Hujan mulai turun, membersihkan jalanan, membasuh nama-nama di papan protes, hingga hanya satu kata yang tersisa, terlihat dengan tinta hitam. Keadilan. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, sepasang mata mengawasi layar ponsel, memutar video itu berulang-ulang. Gaun merah, deburan air, keheningan yang mengikutinya. Sebuah suara berbisik dalam kegelapan, ini belum berakhir. Hari-hari berlalu menjadi minggu, tetapi kebisingan itu tidak pernah pudar. Skandal yang pernah terasa seperti mimpi buruk kini bergema di setiap sudut Bali. Nama Kirana Suryo menjadi simbol. Acara bincang-bincang, podcast, dan berita pagi membahas kisahnya setiap hari. Orang asing mengiriminya pesan dukungan, beberapa bahkan menyebutnya pahlawan. Di dalam apartemennya, sinar matahari masuk melalui tirai, lembut dan keemasan. Kirana duduk di dekat jendela, secangkir teh dingin di tangannya. Bayangannya tampak berubah, di matanya masih ada rasa sakit, tetapi ada juga sesuatu yang baru, tekad. Pengacaranya, Dewi Chandra, tiba dengan setumpuk dokumen. Kejaksaan telah mengajukan tuntutan resmi, katanya. Penyerangan dan penganiayaan terhadap wanita hamil, persidangannya akan terbuka untuk umum. Kirana mengangguk perlahan, jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena kejelasan. Baiklah. Sudah waktunya. Dewi tersenyum lembut. Kau siap? Aku sudah selesai bersembunyi. Sore itu, Kirana setuju untuk melakukan wawancara pertamanya. Lampu studio terasa menyilaukan, tetapi ia tidak goyah. Pembawa acara, yang dikenal karena pendekatannya yang empatik, berbicara dengan nada ramah. Nyonya Kirana, mengapa Anda memutuskan untuk berbicara sekarang? Kirana menarik napas dalam-dalam. Karena keheningan melindungi pelaku, dan saya sudah terlalu lama diam. Penonton di studio bertepuk tangan pelan. Kamera memperbesar wajahnya yang tenang dan penuh tekad. Apakah Anda menyalahkan suami Anda? Tanya pembawa acara. Suaranya tegas. Dia telah membuat pilihannya, dan sekarang, saya membuat pilihan saya. Wawancara itu ditayangkan malam itu. Dalam beberapa jam, itu menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton di negara itu. Kata-katanya, sederhana dan langsung, menyentuh jutaan hati. Arus opini berbalik sepenuhnya. Saat Kirana menemukan suaranya, dunia Aditya terus runtuh. Pengacaranya menelepon setiap hari dengan berita buruk. Perusahaannya merugi, investor menarik diri, dewan direksi bersiap untuk membubarkan Suryo Holdings. Ia duduk sendirian di penthouse, menatap cakrawala yang pernah mewakili semua yang ia miliki. Bella telah pergi. Ia mengemasi tasnya dan pergi setelah pertengkaran lain yang berakhir dengan pintu dibanting dan pecahan kaca. Ia hanya meninggalkan catatan singkat, aku tidak bergaul dengan pecundang. Aditya meremas kertas itu, dan melemparkannya ke perapian. Di seberang kota, Kirana bertemu dengan Inspektur Eko lagi. Mereka duduk di sudut restoran yang tenang, jauh dari wartawan. Ia meletakkan perekam suara kecil di atas meja. Kami membutuhkan kesaksian Anda sejelas mungkin, katanya. Tanpa emosi, hanya fakta. Kirana mengangguk. Saya bisa. Mereka akan menyerangmu. Ia memperingatkan. Mereka akan mencoba membuatmu terlihat tidak stabil. Mereka akan mengangkat masa lalumu, kehamilanmu apapun untuk merusak kredibilitasmu. Saya tahu, jawabnya. Tapi kali ini, saya tidak akan hancur. Inspektur itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Bagus. Itulah yang paling mereka takuti. Ketika ia sampai di rumah malam itu, ia membuka komputernya dan mulai mengetik. Setiap ingatan, setiap momen kontrol, setiap penghinaan, setiap luka tak terlihat yang tidak pernah muncul di kulitnya. Ia mengetik sampai pagi, ceritanya mengalir seperti air yang keluar dari bendungan yang jebol. Saat fajar, ia mengirimkannya ke Dewi Chandra dengan satu pesan. Gunakan ini jika mereka mencoba membungkamku. Sementara itu, kota bersiap untuk persidangan. Wartawan berkemah di luar gedung pengadilan,
menunggu hari ketika wanita berbaju merah dan pria yang pernah memiliki setengah dari Bali akan menghadapi pengadilan. Bella akhirnya muncul kembali, 3 hari sebelum persidangan. Kamera menangkapnya saat ia keluar dari salon mewah dengan gaun putih, tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. "Saya tidak bersalah," katanya kepada wartawan. "Saya sudah cukup menderita." Video itu menjadi viral lagi, tetapi kali ini, komentarnya tidak ramah. Dia pikir memakai baju putih membuatnya suci, penjara juga punya seragam. Keadilan akan datang untuknya. Di dalam gedung pengadilan, petugas keamanan bersiap untuk kerumunan massa. Dewi Chandra berjalan di samping Kirana, memeriksa catatannya untuk terakhir kalinya. "Begitu kau melewati pintu itu, tegakkan kepalamu," katanya. "Semua orang akan mengawasimu." Kirana tersenyum lembut. Biarkan mereka melihat. Saat ia keluar dari mobil, kebisingan itu menghantamnya seperti ombak. Teriakan, kilatan kamera, wartawan yang memanggil namanya. Tapi kali ini, ia tidak bersembunyi di balik kacamata hitam, tidak menundukkan kepala. Ia berjalan dengan langkah mantap, tenang. Gaun biru pucatnya berkibar di tiup angin. Seorang wartawan bertanya, "Nyonya Kirana, ada yang ingin Anda sampaikan kepada Bella? Terimalah konsekuensi dari perbuatanmu." Kata-katanya menyebar dalam hitungan menit. Orang-orang mengulanginya, menyebutnya kuat, menyebutnya sebuah pernyataan. Di dalam ruang sidang, Aditya duduk di meja terdakwa, pucat dan kuyu. Bella berada di samping pengacaranya, berpura-pura tenang, meskipun tangannya gemetar di bawah meja. Ketika Kirana masuk, topeng Bella retak. Keheningan itu terasa berat, bisa dirasakan oleh semua orang. Palu hakim jatuh sekali. Sidang dibuka. Kirana duduk, hatinya mantap. Ia bukan lagi wanita yang jatuh dari kapal pesiar. Ia adalah wanita yang bangkit kembali dari air. Malam itu, saat meninggalkan pengadilan, ia melewati sekelompok wanita yang memegang lilin dan poster dukungan. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Anda membuat kami bangga hari ini." Kirana tersenyum sambil menahan air mata. "Terima kasih." Ketika ia sampai di rumah, ia membuka ponselnya dan memeriksa pesan yang membanjir. Ribuan orang asing menulis kepadanya penyintas kekerasan, wanita yang dibungkam, ibu yang melihat cerminan diri mereka dalam kisahnya. Satu pesan menonjol, "Terima kasih telah membuatku berani mengatakan tidak pada suamiku. Terima kasih telah memberiku keberanian." Kirana menutup matanya, menekan ponsel ke dadanya. "Jika aku tidak mendapatkan apa-apa lagi dari ini," bisiknya, "ini saja sudah cukup." Di seberang kota, Bella dan Aditya berada di bar hotel yang remang-remang, jauh dari kamera. Ketegangan di antara mereka beracun. Bella minum perlahan, matanya dingin. "Kau pikir dia akan menang, kan?" Aditya tidak menjawab. "Dia tidak akan menang," katanya dengan kaku. "Aku akan menemukan cara untuk menghancurkan kesaksiannya. Aku selalu menang." Akhirnya, ia menatapnya. "Kau melawan pertempuran yang salah, Bella. Dunia tidak lagi berpihak padamu." Dia tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku akan membuat mereka ingat mengapa mereka seharusnya berpihak padaku." Saat ia bangkit untuk pergi, kilat menyinari jendela, menampakkan wajahnya. Bukan lagi ketakutan yang mendorongnya. Itu adalah keputusasaan. Di apartemennya, Kirana berdiri di balkon. Angin meniup rambutnya. Kota bersinar di bawah. Ia menarik napas dalam-dalam. Satu tangan di perutnya. "Kau aman sekarang, sayang," bisiknya kepada bayi yang belum lahir. "Kita aman." Badai menyelimuti Bali, berat dan hidup. Di suatu tempat dalam badai itu, suara keadilan sedang mengumpulkan kekuatan. Dan kali ini, Kirana tidak lari darinya. Ia berjalan lurus ke dalamnya. Ruang sidang itu penuh sesak. Setiap kursi terisi, setiap koridor di luar ramai oleh wartawan. Tidak ada kamera yang diizinkan di dalam, tetapi suasananya tegang seperti siaran langsung televisi. Orang-orang mencondongkan tubuh ke depan, menunggu untuk menyaksikan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai persidangan abad ini di Bali. Kirana duduk di meja jaksa, di samping pengacaranya, Dewi Chandra, tangannya diam di atas permukaan kayu, meskipun jantungnya berdebar semakin kencang setiap menitnya. Di seberang, Bella duduk dengan gaun putih, wajahnya tenang,
tetapi matanya gelisah. Aditya berada di sampingnya, lebih kurus, lebih pucat, jauh dari pria berkuasa yang pernah menguasai cakrawala. Hakim masuk. Semua orang berdiri, suara palu bergema di ruangan seperti guntur. Sidang dimulai. Jaksa memulai. Yang mulia, bukti akan menunjukkan bahwa Kirana Suryo sengaja didorong dari kapal pesiar oleh Bella saat ia hamil 8 bulan. Dan bahwa Aditya Suryo berpartisipasi dalam menutupi kejahatan tersebut dan mengintimidasi korban. Pengacara Bella berdiri. Keberatan? Yang mulia. Tidak ada bukti niat. Hakim mengangguk. Keberatan dicatat. Lanjutkan. Jaksa menoleh ke juri. Anda akan melihat rekamannya. Anda akan mendengar kesaksiannya. Anda akan mengerti bahwa ini bukan kecelakaan, tetapi serangan brutal. Ketika pernyataan pembukaan berakhir, Dewi Chandra membungkuk dan berbisik kepada Kirana, tetap tenang. Bukti yang sebenarnya akan datang. Ketika video pertama diputar, seluruh ruangan terdiam. Itu adalah rekaman dari drone. Pemandangannya sangat jelas. Dek kapal pesiar berkilauan di bawah matahari senja. Kamera menangkap setiap detail. Seringai Bella, tangannya yang menghantam bahu Kirana, dan jatuhnya yang mengerikan ke laut. Rekaman suara menangkap desahan, lalu keheningan, terdengar gumaman di ruangan itu. Beberapa anggota juri menutup mulut mereka. Ketenangan Bella pecah untuk pertama kalinya. Ia gelisah, membisikkan sesuatu kepada pengacaranya. Aditya terus menatap layar, tidak mampu berpaling. Jaksa menghentikan video itu dan menoleh ke meja terdakwa. Itu Anda, bukan, Nona Bella? Bella ragu-ragu. Sulit untuk mengatakan. Jaksa bersikeras. Anda ingin saya memutarnya lagi? Pengacaranya dengan cepat menyela. Tidak perlu. Kami mengakui klien kami ada di sana, tapi dia bersikeras jatuhnya itu kecelakaan. Jaksa mengangguk dan kembali ke tengah ruangan. Kalau begitu, mari kita dengar dari seseorang yang ada di sana. Ia memanggil saksi berikutnya. Seorang wanita berusia 50-an maju. Dia adalah salah satu awak kapal pesiar. Saya melihat semuanya, katanya. Nyonya Kirana berdiri di dekat pagar. Nona Bella mendekatinya, mengatakan sesuatu yang tidak saya dengar, lalu mendorongnya. Itu bukan kecelakaan. Bella menatapnya dengan marah, mengatupkan rahangnya. Pengacaranya keberatan lagi, tetapi hakim mengizinkan kesaksian itu. Selama pemeriksaan silang, pengacara Bella mencoba membuatnya tampak tidak dapat diandalkan. Anda berada jauh, bukan? Saya cukup dekat untuk melihat wajahnya, jawabnya dengan tegas. Dan cukup dekat untuk mendengarnya tertawa setelah melakukannya. Mata juri melebar. Kerusakan telah terjadi. Selama istirahat, Bella keluar ke koridor dengan marah. Ketenangannya hilang. Ini perburuan penyihir. Teriaknya pada Aditya. Kau bilang video itu sudah dihancurkan. Aku sudah mencoba. Jawabnya pelan. Seseorang membocorkannya. Aku tidak tahu siapa. Dia berbalik menghadapnya. Kau tidak tahu? Kau seharusnya bisa mengendalikan semuanya. Ia melangkah lebih dekat. Tidak lagi, Bella. Kau menghancurkan semuanya sendiri. Untuk sesaat, keduanya berdiri berhadapan, bisikan mereka penuh kebencian. Lalu, sebuah suara menyela mereka. Menarik mendengarnya dari mulutmu sendiri, Tuan Suryo. Mereka berbalik. Inspektur Eko berdiri di belakang mereka, memegang sebuah map. Kalian sebaiknya kembali ke tempat duduk. Aku saksi berikutnya. Bella membeku. Inspektur itu tersenyum dingin. Terkejut? Aku sudah mengawasimu sejak saat itu. Kembali ke ruang sidang, Inspektur Eko memberikan kesaksian. Inspektur Eko, jaksa memulai. Tolong jelaskan peran Anda dalam penyelidikan ini. Tentu, jawab inspektur itu. Setelah insiden itu, saya ditugaskan untuk menyelidiki apakah ada bukti yang dirusak. Selama proses itu, saya berhasil memulihkan file yang dihapus dari sistem keamanan kapal pesiar. Apa yang kami temukan mengkonfirmasi adanya penyerangan. Ia mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya dan memberikannya kepada petugas. Ini adalah rekaman video yang tidak diedit dan rekaman audio. Izin untuk memutar audionya, Yang Mulia. Diizinkan.
Rekaman suara yang samar terdengar melalui pengeras suara. Rekaman itu menangkap percakapan sebelum jatuh. Suara Bella, tajam dan dingin. Kau hanyalah masa lalu yang lupa ia tutup. Suara Kirana yang gemetar, kau tidak tahu apa-apa tentang cinta. Dan kemudian, suara Bella lagi, lembut dan beracun. Aku tahu seperti apa kemenangan itu. Diikuti oleh suara dorongan, deburan air, keheningan. Ruangan itu dipenuhi gumaman. Wajah Bella pucat pasi. Ia mencoba berbicara, tetapi pengacaranya meletakkan tangan di lengannya, memperingatkannya untuk diam. Jaksa menoleh ke juri. Itu, para hadirin, adalah niat. Pengacara Aditya mencoba menyela, mengklaim audio itu bisa saja dimanipulasi, tetapi inspektur itu menyela dengan tenang. Metadatanya utuh. File itu asli. Dan masih ada lagi. Ia membuka map yang dibawanya. Di dalamnya ada cetakan email, kontrak, dan transfer bank. Kami menemukan pembayaran dari Suryo Holdings kepada beberapa saksi setelah insiden itu. Uang suap. Mata hakim menyipit. Tuan Suryo, apakah Anda ingin menjelaskan transaksi ini? Aditya menelan ludah. Itu adalah pembayaran sebagai itikat baik. Saya tidak ingin orang panik. Inspektur itu menatapnya lurus. Maksud Anda tidak ingin ada yang bicara. Ruangan itu kembali dipenuhi desahan. Dewi Chandra membungkuk dan berbisik kepada Kirana, sudah berakhir. Mereka sudah tamat. Selama sisa hari itu, kesaksian demi kesaksian meruntuhkan tembok kebohongan. Narasi publik yang telah dibangun Aditya dan Bella, runtuh di depan mata semua orang. Ketika hakim menunda persidangan, ruangan bergetar dengan bisikan kemenangan. Bella tetap membeku, tangannya mencengkeram meja. Aditya tampak kalah, bahunya terkulai. Kirana bangkit perlahan, pengacaranya di sisinya. Ia belum tersenyum. Belum. Ia menatap mereka dengan tenang, mantap. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kekuatan di mata mereka, tetapi ketakutan. Di luar, wartawan mengerumuninya saat ia meninggalkan pengadilan. Nyonya Kirana, bagaimana rasanya akhirnya didengar? Ia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kebenaran tidak selalu perlu berteriak. Terkadang, ia hanya menunggu keheningan berakhir. Kerumunan bertepuk tangan. Kilatan lampu blitz menyala, suara itu mengikutinya sampai ke mobil. Di dalam, saat mobil melaju, Kirana memandang keluar jendela. Langit mulai cerah, ketenangan yang langka menyelimuti Bali setelah berhari-hari badai. Di kejauhan, gedung pengadilan berkilauan di bawah matahari. Keadilan bukan lagi mimpi. Itu sedang bergerak. Dan meskipun persidangan belum berakhir, semua orang di ruangan itu tahu bagaimana akhirnya. Keesokan paginya, dunia terbangun dengan berita utama yang bersejarah. Bukti video mengkonfirmasi niat dalam kasus Suryo. Miliarder dan istri muda menghadapi tuntutan pidana. Foto-foto menunjukkan Aditya dan Bella meninggalkan pengadilan, wajah mereka pucat dan kosong, dikelilingi oleh kilatan lampu blitz. Rekaman audio dari persidangan bocor ke setiap stasiun berita besar. Jutaan orang menonton dengan tak percaya. Pria yang pernah tampak tak tersentuh telah menjadi simbol kejatuhan. Wanita yang hidup untuk kemewahan kini menjadi wajah kekejaman. Di ruang rapat yang dulunya milik Suryo Holdings, suasananya sunyi. Para direktur duduk di sekitar meja panjang, menghindari tatapan Aditya. Akhirnya, Ketua Dewan angkat bicara. Para pemegang saham telah memberikan suara secara bulat. Kami akan menghapus nama Anda dari perusahaan ini sepenuhnya. Berlaku segera. Aditya menatapnya, tak bisa berkata-kata. Kalian tidak bisa menghapusku dari warisanku sendiri. Ketua itu menghela napas. Kau melakukannya sendiri. Petugas keamanan masuk tanpa suara. Momen itu terasa tidak nyata. Aditya, pria yang pernah memerintahkan orang keluar dari ruangan, kini digiring keluar dari gedungnya sendiri. Di luar, para pengunjuk rasa telah kembali. Teriakan mereka bergema di jalanan. Keadilan untuk Kirana. Tidak ada lagi keheningan. Kru kamera menyerbu trotoar saat Aditya mendorong kerumunan, menutupi wajahnya. Seseorang berteriak. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Ia tidak menjawab. Pintu mobil terbanting, dan sopir melaju kencang,
meninggalkan badai cahaya di belakang. Di seberang kota, Bella menghadapi kehancurannya sendiri. Agensi modelnya telah memecatnya. Kontraknya lenyap dalam semalam. Orang-orang yang dulu mengundangnya ke acara karpet merah kini tidak menjawab teleponnya. Ponselnya dipenuhi pesan, tidak ada satupun yang ramah. Ia sendirian di penthouse, masih mengenakan jubah sutra, seolah menyangkal kenyataan bisa menyelamatkan hidupnya. Televisi memutar ulang rekaman dari persidangan. Momen ketika ia mendorong Kirana telah menjadi salah satu klip yang paling banyak ditonton di negara itu. Terdengar ketukan di pintu. Ia tidak menjawab. Ketukan itu semakin keras. Akhirnya, ia berteriak, "Pergi!" Pintu terbuka paksa. 2 petugas polisi masuk, menunjukkan lencana mereka. "Nona Bella, Anda ditangkap atas tuduhan penyerangan terhadap wanita hamil dan menghalangi proses peradilan." Ia berdiri membeku. "Anda pasti bercanda." Seorang polwan mendekat. "Anda memiliki hak untuk tetap diam." Bella mencoba tertawa, tetapi suaranya bergetar. "Itu pembelaan diri. Dia gila. Kalian tidak bisa menangkapku karena ini." Petugas tidak berkata apa-apa saat mereka memborgolnya. Logam dingin itu menggigit kulitnya, kata-katanya meleleh menjadi kepanikan. "Aku tidak bermaksud menyakitinya. Seharusnya tidak sejauh ini." Kamera menunggunya di luar. Kerumunan bersorak saat Bella digiring keluar, rambutnya yang tertata rapi berantakan ditiup angin. Ia menundukkan kepalanya, tetapi itu tidak masalah. Dunia telah melihat segalanya. Malam itu, seorang pembawa berita berkata dengan nada serius, "Bella telah ditahan." Sumber mengkonfirmasi bahwa dia juga mungkin menghadapi tuduhan merusak kesaksian. Sementara itu, telepon Aditya berdering tanpa henti. Tim hukumnya mencoba menyusun pembelaan. Reputasinya hancur, kerajaannya hilang. Ketika pengacaranya tiba di rumah, Aditya sedang mondar-mandir di ruang tamu. "Anda harus menyerahkan diri," kata pengacara itu. "Polisi memiliki surat perintah, mereka menemukan catatan pembayaran yang Anda gunakan untuk membungkam saksi." Aditya berhenti, wajahnya kaku. "Aku melakukan apa yang harus kulakukan. Alasan itu tidak akan berlaku di pengadilan," jawab pengacara itu dengan tenang. "Anda menghadapi tuduhan menghalangi proses peradilan, penyuapan, dan konspirasi. Jika Anda bekerja sama, kita mungkin bisa bernegosiasi." Aditya menjatuhkan diri ke kursi, suaranya pecah untuk pertama kalinya. "Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini." Pengacara itu mengumpulkan dokumennya. "Tidak ada yang pernah berpikir begitu," katanya. Malam itu, saat badai kembali menyelimuti Bali, sebuah mobil polisi tiba di kediaman Aditya. Lampu merah dan biru melukis dinding putih. Ketika pintu terbuka, ia sudah menunggu, berpakaian rapi seolah akan menghadiri rapat. Ia memandang petugas dan berkata, "Mari kita selesaikan ini." Mereka memborgolnya tanpa berkata apa-apa. Saat fajar, Aditya dan Bella berada di balik jeruji besi, di sel tahanan yang terpisah. Kegilaan media semakin intensif. Kerumunan berkumpul di depan gedung pengadilan, meneriakkan slogan. Para pendukung Kirana meninggalkan bunga dan catatan tulisan tangan di tangga gedung. Di apartemennya, Kirana menonton berita dalam diam. Bayinya menendang pelan di bawah tangannya, seolah merasakan ketenangan yang akhirnya kembali. Temannya tiba dengan sarapan dan menaikkan volume televisi. Mantan CEO Aditya Suryo telah didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk menghalangi proses peradilan. Kata pembawa berita, istri mudanya, Bella, menghadapi tuduhan penyerangan dan merusak kesaksian. Keduanya menunggu persidangan. Temannya tersenyum. "Kau berhasil. Sudah berakhir." Tapi Kirana menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak. Ini bukan tentang aku. Ini tentang setiap wanita yang disuruh diam." Ia bangkit dan berjalan ke balkon. Kota terbentang di hadapannya, bersinar di bawah cahaya pagi. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Di penjara, Bella duduk di selnya. Rambutnya acak-acakan, tangannya gemetar. Narapidana lain berbisik tentangnya. Beberapa kasihan, beberapa menghina. Ia menatap dinding abu-abu, memikirkan suara deburan air, jeritan yang teredam, dan keheningan yang mengikutinya. Kemenangannya hanya berlangsung beberapa menit, tetapi kejatuhannya akan bertahan bertahun-tahun. Sementara itu,
Aditya berada di sel lain, di seberang kota. Para penjaga memperlakukannya seperti orang lain. Jam tangan mahalnya disita, setelahnya diganti dengan seragam oranye. Gema pintu yang ditutup terasa begitu final bagi pria yang pernah mengendalikan segalanya. Suara kunci yang terkunci tak tertahankan. Beberapa hari kemudian, sebuah artikel kecil muncul di koran, Kerajaan Suryo, RSMI runtuh. Di bawahnya, sebuah foto kantor pusat perusahaan dengan papan nama yang sedang diturunkan, para pekerja menggantinya dengan logo sebuah yayasan amal yayasan yang telah diumumkan oleh Kirana. Foto itu menjadi viral. Orang-orang menyebutnya keadilan puitis. Pada saat yang sama, seorang wartawan merilis sebuah film dokumenter berjudul Kejatuhan Suryo. Film itu dimulai dengan kutipan Kirana dari wawancaranya, "Keheningan melindungi pelaku." Penonton terpaku saat cerita itu terungkap, dari awal hingga akhir kapal pesiar, skandal, persidangan, penangkapan. Ketika selesai, hanya sedikit yang merasa kasihan pada mereka yang jatuh. Dan di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, Kirana duduk di dekat jendela, menggendong bayi yang baru lahir di lengannya. Napas bayinya lembut dan teratur. Ia menatapnya dan berbisik, "Kita bebas sekarang, sayang." Temannya masuk tanpa suara. "Sudah memikirkan nama?" Kirana tersenyum. "Dharma. Artinya keadilan." Di luar, cahaya fajar pertama menyinari air, mengubah lautan menjadi emas sekali lagi. Lautan yang sama yang pernah mencoba menelannya kini menjadi cermin kekuatannya. Bagi Bella dan Aditya, kerajaan mereka telah lenyap, reputasi mereka hancur, kekuasaan mereka terhapus. Bagi Kirana, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Musim semi kembali ke Bali dengan tenang. Badai telah berlalu, meninggalkan langit yang luas dan jernih dengan warna biru yang tak berujung. Kota telah beralih ke berita utama baru, skandal baru, gangguan baru, tetapi bagi Kirana Suryo, kedamaian akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan kekacauan, persidangan berakhir. Putusan telah dibacakan. Suara palu masih bergema dalam ingatannya. Bella dinyatakan bersalah atas penyerangan berat dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Aditya Suryo, mantan suaminya, menerima hukuman 12 tahun karena menghalangi proses peradilan, penyuapan, dan konspirasi. Keduanya tidak berkata apa-apa saat putusan diumumkan. Aditya menatap lantai, wajahnya pucat dan kosong. Bella menangis, tetapi tidak ada yang mempercayai air matanya. Ruang sidang, yang dipenuhi wartawan dan pendukung, tetap sunyi saat keadilan ditegakkan. Ketika Kirana meninggalkan gedung pengadilan untuk terakhir kalinya, kerumunan di luar berdiri dan bertepuk tangan. Ia tidak melambai, hanya mengangguk terima kasih, dan berjalan di bawah sinar matahari. 3 bulan kemudian, kehidupan telah dimulai kembali. Pada suatu pagi yang hangat, Kirana berdiri di depan sebuah gedung yang baru direnovasi di dekat laut. Angin sepoi-sepoi membawa aroma melati dan garam. Sebuah papan nama di atas pintu masuk berkilauan dengan huruf perak, Yayasan Dharma untuk Perempuan dan Anak. Relawan dan wartawan berkumpul di sekelilingnya saat ia bersiap untuk berbicara. Putranya yang kecil, Dharma, berusia 3 bulan, tertidur lelap di kereta dorong di sampingnya, tangan mungilnya terulur dari selimut, tenang dan mantap. Ia menatapnya sejenak sebelum beralih ke mikrofon. Suaranya lembut tetapi tegas. "Tempat ini ada karena tidak ada yang harus berjuang sendirian. Saya menamainya sesuai nama putra saya. Dharma berarti keadilan, dan itulah yang kami di sini untuk perjuangkan." Penonton bertepuk tangan dengan tenang. Beberapa wanita di kerumunan menyeka air mata. Di belakang mereka, sebuah spanduk bertuliskan, "Harapan yang dipulihkan." Di dalam gedung, dinding yang dicat putih dan biru pucat memantulkan cahaya pagi. Kantor-kantor sudah siap, ruang terapi telah disiapkan, dan relawan telah dilatih. Ini lebih dari sekadar yayasan. Ini adalah janji bahwa rasa sakitnya tidak akan sia-sia. Inspektur Eko tiba diam-diam di belakang kerumunan. Ia menjaga jarak sejak persidangan berakhir, menghormati privasinya, tetapi hari ini, ia ingin berada di sana. Ketika Kirana melihatnya, ia tersenyum. "Anda menepati janji Anda." Ia mengangguk. "Anda juga?" Setelah upacara,
Mereka berjalan bersama di sepanjang jalan setapak tepi laut. Laut yang sama yang hampir merenggut nyawanya kini berkilauan dengan damai di bawah matahari. "Apakah Anda pernah memikirkan mereka?" tanya inspektur itu. Kirana berhenti. "Terkadang. Tapi tidak lagi dengan kemarahan, hanya dengan pemahaman. Orang seperti Bella dan Aditya menghancurkan diri mereka sendiri jauh sebelum orang lain melakukannya." Ia menatapnya dengan kagum. "Anda lebih kuat dari kebanyakan orang yang saya kenal." Ia tersenyum lembut. "Saya tidak selalu seperti itu, tapi saya belajar bahwa kekuatan bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ini tentang bangkit ketika dunia ingin melihatmu tetap di bawah." Sore itu, ia kembali ke apartemennya yang menghadap ke laut. Suara ombak memenuhi ruang yang sunyi, teratur dan menenangkan. Di dinding, sebuah artikel koran yang dibingkai dari hari setelah putusan. Judulnya berbunyi, "Keadilan ditegakkan, penyintas kapal pesiar menginspirasi bangsa." Ia menggendong putranya dan membawanya ke jendela. Matanya terbuka perlahan, memantulkan cahaya. "Lihat, Dharma," bisiknya. "Itu laut. Dulu aku takut padanya, tapi sekarang, itu mengingatkanku bahwa bahkan air terdalam pun tidak bisa menenggelamkan kebenaran." Bayi itu mengeluarkan suara pelan di pelukannya, dan ia tersenyum. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi merah muda dan emas warna yang sama pada malam pesta di kapal pesiar itu. Tetapi kali ini, dunia terasa berbeda, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa malu, hanya damai. Ponselnya bergetar di atas meja. Pesan dari Dewi Chandra, pengacaranya dan sekarang teman dekatnya. "Kau berhasil. Aku sangat bangga padamu. Mari kita rayakan segera." Kirana menjawab, "Besok malam, tempat biasa." Ia meletakkan ponselnya dan mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya senja dari cakrawala yang masuk melalui jendela. Di luar, ombak terus berdebur, ritme yang stabil. Hidup terus berjalan, begitu juga dia. Keesokan paginya, sebuah surat kabar lokal memuat sebuah artikel berjudul, "Dari Penyintas Menjadi Pendiri, Wanita yang Mengubah Bali." Artikel itu menceritakan bagaimana satu tindakan kekejaman telah memicu gerakan kasih sayang. Donasi mengalir ke yayasan. Para penyintas perempuan mulai berbagi cerita mereka. Dalam artikel itu, satu kutipan menonjol dengan huruf besar. "Terkadang, keadilan bukanlah tentang hukuman. Ini tentang penyembuhan." Sore itu, Kirana berdiri di pelabuhan yang sama tempat kapal pesiar itu pernah berlayar. Air berkilauan di bawah cahaya yang memudar. Ia mengucapkan doa dalam diam, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk penutupan. Ia memandang ke cakrawala, memeluk Dharma erat-erat. "Kita bebas, sayang," katanya pelan. "Dan akhirnya, kita pulang." Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya saat ia berbalik untuk pergi. Lampu-lampu kota mulai bersinar di belakangnya, hangat dan keemasan. Sebelum pergi, ia melirik lautan untuk terakhir kalinya, dan tersenyum. "Kebenaran membebaskan kita," bisiknya. Kamera cerita berhenti pada gambar itu. Seorang wanita berbaju putih, bayi di lengannya, lautan yang tenang dan tak berujung di hadapan mereka. Dunia yang pernah melihatnya jatuh kini melihatnya bangkit. Dan di atas suara ombak yang lembut, satu pesan muncul di layar, sederhana dan kuat. Tidak ada kekuatan yang bisa menyembunyikan kebenaran selamanya.